Pernah nggak kamu merasa hidup itu seperti mendaki jalan licin yang nggak pernah sampai puncak? Kamu kerja keras, bangun pagi, lembur malam, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Cukup buat makan, tapi jauh dari mimpi. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, kamu nggak sendirian. Dan mungkin kamu sedang berada di tengah apa yang disebut sebagai lingkaran kemiskinan. Hari ini, jutaan orang di dunia hidup dalam kondisi yang sangat terbatas. Tapi yang sering disalahpahami, kemiskinan itu dianggap cuman soal uang. Padahal kemiskinan adalah situasi kompleks yang memengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, dan bahkan bermimpi. Ini bukan hanya tentang isi dompet, tapi juga tentang cara pandang. Kemiskinan bukan cuma masalah orang lain. Kita harus peduli karena ini masalah sosial yang dampaknya bisa menyentuh siapa saja. Dan yang lebih penting, kita nggak bisa memperbaiki sesuatu yang kita nggak pahami. Makanya penting banget untuk mengenali apa sebenarnya akar dari kemiskinan. Karena hanya dengan tahu akarnya, kita bisa menumbuhkan solusi yang benar. Kita juga harus sadar bahwa kemiskinan bukan cuma statistik. Di balik angka-angka itu, ada manusia, ada anak-anak yang putus sekolah, ada orang tua yang kehilangan harapan. Dengan memahami hal ini, kita jadi lebih empatik dan juga lebih strategis dalam bertindak. Di era yang katanya serba digital dan maju ini, ironi besar masih terjadi. Ada orang yang bisa duduk santai dengan wifi cepat, sementara ada yang harus berjalan berkilo-kilo untuk mengakses air bersih. Ketimpangan ini nyata, dan kita tidak bisa hanya menutup mata. Peduli pada kemiskinan bukan hanya soal memberi bantuan, tapi soal menumbuhkan kesadaran bahwa perubahan harus dimulai dari pemahaman. Semakin banyak orang yang memahami akar permasalahan, semakin kuat upaya kita bersama untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Karena kemiskinan bukan hanya masalah individu, tapi juga refleksi dari bagaimana kita membangun masyarakat ini. Maka membahasnya adalah bentuk tanggung jawab bersama. Kemiskinan sering dikira hanya tentang penghasilan yang rendah, tapi kenyataannya kemiskinan itu jauh lebih luas. Ini adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup. Makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang memadai, dan akses kesehatan. Tapi lebih dari itu, kemiskinan juga membatasi pilihan. Orang miskin seringkali tidak bisa memilih. Mereka tidak bisa memilih pekerjaan yang sesuai passion karena terpaksa menerima apa saja yang ada. Mereka tidak bisa memilih pendidikan yang lebih baik karena terhalang biaya. Mereka bahkan tidak bisa memilih untuk bermimpi lebih besar karena kenyataan terlalu berat. Kemiskinan juga memengaruhi cara berpikir. Hidup dalam kondisi serba kekurangan membuat orang cenderung mengambil keputusan jangka pendek. Misalnya, lebih memilih bekerja daripada sekolah karena butuh uang sekarang. Ini masuk akal secara logika, tapi berbahaya untuk jangka panjang. Dan inilah yang sering disebut sebagai kemiskinan psikologis. Ketika seseorang hidup terlalu lama dalam tekanan, ia bisa kehilangan kepercayaan diri dan harapan. Itulah mengapa keluar dari kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi soal mentalitas dan perspektif hidup juga. Kemiskinan juga bisa menjelma dalam bentuk ketidakberdayaan yang terstruktur. Misalnya, ketika akses terhadap kredit hanya diberikan pada yang sudah punya jaminan, atau ketika sistem pajak dan distribusi subsidi tidak berpihak pada rakyat kecil. Hal-hal ini makin memperkuat posisi orang miskin tetap di bawah. Ketika kita menyadari bahwa kemiskinan melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan psikologis, maka cara pandang kita pun akan berubah. Kita tak lagi melihat kemiskinan sebagai sekadar kurang uang, tapi sebagai kondisi hidup yang kompleks dan multidimensi. Dan itu membutuhkan solusi yang komprehensif juga. Sekarang kita masuk ke inti. Apa sebenarnya akar dari kemiskinan? Banyak yang bilang orang miskin karena malas, tapi itu oversimplifikasi. Akar kemiskinan lebih dalam dari itu. Ada struktur sosial dan ekonomi yang membuat sebagian orang sulit untuk naik kelas sosial walaupun sudah kerja keras. Pertama, ada akar struktural. Misalnya,
akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Orang yang lahir di desa terpencil dengan fasilitas minim dan guru yang jarang hadir tentu punya peluang yang berbeda dibanding mereka yang lahir di kota besar dengan akses pendidikan lengkap. Kedua, akar budaya. Di beberapa komunitas, kemiskinan sudah dianggap sebagai nasib. Ada pola pikir bahwa kita memang ditakdirkan begini. Ini membuat orang sulit berubah karena merasa tak ada yang bisa dilakukan. Lingkungan seperti ini seringkali menurunkan ekspektasi hidup seseorang. Ketiga, akar psikologis. Ini yang paling jarang dibahas. Orang yang lahir dan tumbuh dalam kemiskinan sering membawa luka batin dan keyakinan negatif tentang diri sendiri. Mereka mungkin merasa tidak pantas sukses, takut gagal, atau tidak berani bersaing karena trauma kegagalan masa lalu. Selain itu, ada pula akar ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan dan kesempatan. Ketika sumber daya seperti tanah, modal, dan peluang kerja hanya terkonsentrasi di tangan segelintir orang, maka mayoritas masyarakat akan sulit berkembang. Inilah bentuk ketimpangan yang harus kita kritisi bersama. Dan jangan lupakan akar politis. Ketika kebijakan publik hanya menguntungkan elit tertentu dan mengabaikan masyarakat miskin, maka kemiskinan akan terus berlangsung. Kurangnya representasi suara orang kecil di pengambilan keputusan membuat kebutuhan mereka tak pernah benar-benar diperjuangkan. Kemiskinan bekerja seperti jebakan psikologis, misalnya kamu lahir dari keluarga miskin, lalu aksesmu ke pendidikan terbatas. Karena itu kamu cuma bisa dapat pekerjaan dengan gaji kecil, lalu kamu nggak bisa menabung atau investasi. Anakmu juga mengalami hal serupa, dan begitulah siklus itu terus berulang. Dalam dunia self-development, ini disebut sebagai limiting belief, keyakinan yang membatasi. Misalnya, saya nggak pinter, saya nggak punya koneksi, atau saya memang cuma cocok kerja kasar. Ini bukan karena mereka malas, tapi karena mereka terbentuk dari pengalaman hidup yang keras. Yang lebih menyedihkan, lingkungan juga bisa memperkuat keyakinan itu. Saat seseorang ingin berubah, seringkali justru dihentikan oleh orang terdekat. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Toh ujungnya kerja juga. Atau orang kayak kita mana bisa sukses? Dan disinilah peran self-development sangat penting. Karena mengubah hidup seringkali harus dimulai dari mengubah pola pikir. Kamu harus sadar bahwa kamu layak untuk hidup lebih baik dan bahwa perubahan itu mungkin. Bahkan jika lingkunganmu tidak mendukung, kamu tetap bisa memilih untuk berpikir berbeda. Kita sering lupa bahwa kebiasaan berpikir itu menular. Kalau kamu berada di lingkungan yang selalu mengeluh, lama-lama kamu pun merasa wajar untuk menyerah. Tapi kalau kamu mulai membiasakan diri, mendengar cerita perjuangan, belajar dari kegagalan, dan fokus pada solusi, kamu sedang menciptakan mindset baru. Dan ketika mindset mulai berubah, energi tindakan juga ikut berubah. Kamu mulai mencari peluang baru, berani mengambil risiko kecil, dan mulai melihat masa depan bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan. Itulah titik awal untuk keluar dari jebakan kemiskinan dari dalam diri sendiri. Lalu solusinya apa? Jawabannya kombinasi antara sistemik dan personal. Dari sisi sistem, negara dan masyarakat perlu menciptakan akses yang adil, pendidikan gratis, layanan kesehatan terjangkau, pelatihan kerja, dan dukungan bagi UMKM. Tanpa ini, orang miskin akan terus bertahan hidup tanpa bisa naik kelas. Tapi dari sisi personal, kita juga harus berubah. Self-development mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang dari luar. Kadang perubahan besar justru dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dari keberanian untuk belajar hal baru. Dari keinginan untuk membuktikan bahwa kita bisa berbeda dari masa lalu kita. Mulailah dari skill. Pelajari keterampilan yang bisa dipakai untuk menghasilkan. Entah itu desain grafis, video editing, digital marketing, atau apapun yang relevan dengan zaman. Lalu cari lingkungan baru yang mendukung pertumbuhanmu. Komunitas yang suportif akan mempercepat perkembanganmu. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa sendirian. Banyak orang di luar sana juga sedang berjuang. Kamu nggak harus langsung sukses besar, tapi kamu harus mulai. Bahkan satu langkah kecil pun, kalau dilakukan konsisten,
bisa mengubah arah hidupmu. Kamu juga bisa mulai dengan membantu orang lain di sekitarmu. Ketika kamu punya sedikit ilmu atau pengalaman, bagikan. Ketika kamu bisa bantu orang lain berpikir positif, lakukan. Karena dalam perubahan sosial, perubahan kecil yang konsisten dari banyak orang bisa menciptakan dampak besar. Satu lagi yang tak kalah penting, mendorong literasi keuangan dan literasi digital. Di era sekarang, kemampuan mengelola uang dan memahami dunia digital bisa jadi jembatan keluar dari kemiskinan. Dan ini bisa diajarkan, dipelajari, dan disebarkan. Kemiskinan memang bukan pilihan, tapi bertahan di dalamnya bisa jadi kebiasaan. Dan seperti kebiasaan lainnya, itu bisa diubah. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, tapi kita bisa memilih akan jadi seperti apa kita nanti. Kita semua punya luka dan keterbatasan, tapi kita juga punya kekuatan untuk memilih. Memilih untuk belajar, untuk tumbuh, untuk bangkit. Meskipun pelan, meskipun tidak ada yang melihat. Perubahan sejati tidak butuh tepuk tangan, ia butuh tekad. Jadi, mulai sekarang, tanyakan ke dirimu, akar kemiskinan apa yang masih tumbuh dalam hidupku, dan apa langkah pertama yang bisa aku ambil untuk mencabutnya. Tidak perlu langkah besar. Yang penting adalah kamu mulai. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektifmu, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-temanmu. Siapa tahu satu video ini bisa jadi pemicu perubahan buat orang lain juga. Jangan remehkan kekuatan langkah kecil yang konsisten. Karena banyak perubahan besar dalam sejarah dimulai dari satu orang yang memilih untuk tidak tinggal diam. Kamu bisa jadi orang itu dalam lingkunganmu, keluargamu, atau bahkan komunitas kecilmu. Dan ingat, keluar dari kemiskinan bukan cuma tentang kaya, tapi tentang bisa hidup dengan martabat, punya pilihan, dan punya mimpi yang tidak lagi terkubur. Semoga video ini jadi cahaya kecil yang memantik langkah barumu hari ini.